Perkenalkan, nama saya Yan Alvin dari Sekolah Manual. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Iman Zara. Perkenalkan, nama saya Nestor Komataro Harefa. Perkenalkan, nama saya Edu Harefa. Perkenalkan, nama saya Titik Yulida Laia STH. Saya sebagai vikar pertama di Jemaat BNKP Lotu. Kami Yustani Zaloko, bekerja PNS. Perkenalkan, saya Amizaro Baru, Bupati Nias Utara. Perkenalkan, nama saya Indah Putra Zaloko. Saya masih pelajar. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Lase, biasa dipanggil Anissa. Status masih pelajar. Tentang agama yang ada di Indonesia, ada sekitar 6 agama yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Kristen Katolik, Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan satu lagi mungkin kebanyakan orang mungkin tidak tahu ya, Konghucu. Yang kita ketahui agama yang telah disahkan oleh pemerintah untuk di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, menurut saya agama yang ada di Indonesia ada 6. Yang pertama agama Kristen, yang kedua agama Islam, yang ketiga agama Hindu, yang keempat agama Buddha, dan yang kelima agama Katolik, yang keenam adalah agama Konghucu. Hubungan umat beragama, khususnya di kepulauannya, sangat baik. Hidup rukun dan hidup bertoleransi. Sejauh yang saya jalani dan selama melakukan pelayanan di tempat ini, hubungannya baik-baik saja dan tidak ada pertentangan yang begitu berat dan masalah yang begitu berat atau sesuatu hal yang membuat daerah itu berantakan tentang masalah agama. Tidak ada, tidak saya sejauh sekarang sampai sekarang. Ya, hubungan antara umat beragama yang ada di Nias Utara, karena di Nias Utara ini dulu ini mayoritas umat Kristen. Lalu dari sisi untuk hubungan baik ya tetap kondusif, ya tidak ada saling bermusuhan, tidak ada saling membenarkan agama sendiri, ya, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang satu dengan yang lain. Tentunya hubungan antar beragama di Nias Utara cukup bagus, konduktif tanpa ada masalah. Toleransi saling menghargai cukup tinggi sekali, dan ini bisa menjadi contoh di mana kerukunan beragama di Kabupaten Nias Utara cukup bagus sekali dan terus kita pertahankan ini. Agama apapun dia silakan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan kalau ada hari-hari raya ya silakan jalan masing-masing, sehingga agama yang lain menghargai. Dan ini luar biasa, bisa saling bersinergi, berkolaborasi baik dalam menghadiri acara maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain, tidak ada masalah-masalah. Hubungan antara umat beragama di Nias Utara ini masih baik-baik saja. Tentang langkah-langkah intoleransi yang ada di Kepulauan Nias, pertama, saling menghargai. Kedua, hidup rukun. Ketiga, peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan keempat, tidak terlalu menonjolkan mengenai tentang suku, ras, terlebih daripada golongan.
kuncinya mempererat kerjasama antara sesama. Hubungan antara satu dengan yang lain harus dipererat, biar tidak ada pertentangan, sehingga tidak ada celah masuknya nanti pertentangan itu mungkin sesuatu hal yang bisa merusak. Tentu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi hal itu untuk tidak terjadi di dunia saudara, ya selalu kita pupuk ya namanya itu saling menghargai agama yang satu dengan yang lain, termasuk pada hari-hari besar agama ya tetap kita mau menghargai bagaimana mereka mau melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, yang pertama dulu, kondisi yang sudah terjadi selama ini cukup bagus dan kita pertahankan, dan seterusnya juga secara pemerintah kita terus melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan memberikan toleransi yang kita mulai contoh dari kepemimpinan kita, dan terus kita mendorong beberapa edukasi pentingnya sebuah kerukunan beragama di setiap daerah, kecamatan, desa maupun kabupaten, dan tentunya hal ini menjadi sebuah kebanggaan kita di Kabupaten Nias Utara. Menurut saya cara kita untuk mencegah adanya konflik antara umat beragama yaitu saling menghargai antar beragama, tidak memaksakan agamanya untuk masuk ke agamanya sendiri atau kepada orang lain, tidak memaksakan harus memeluk agamanya, dan saling menghargai satu sama lain apapun itu dan dalam keadaan apapun. Hal-hal mengenai pemicu terjadinya intoleransi di Kepulauan Nias atau khususnya di Nias Utara saat ini masih hidup damai, antar sesama agama saling menghargai hari besar agama masing-masing, dan seterusnya tidak ada perselisihan antar agama khususnya di Kepulauan Nias. Mengetahui Jadi masih baik ya Bu ya. mungkin masih aman-aman saja sih. Ini penyebabnya ini dilatar belakangi dari sisi membenarkan diri sendiri ataupun membenarkan inilah agama saya yang paling benar, sementara agama yang lain kurang benar. Jadi disitulah yang membuat memicu untuk permasalahan, sehingga terjadi pertikaian ataupun permasalahan yang tidak kita inginkan secara manusiawi. Sampai sekarang dulu belum ada ya masalah pemicu atau sudah pernah ada masalah. Sepemahaman saya tidak pernah, dan tentunya kita berharap terus ditingkatkan ini. Dan memang rata-rata pemicunya ini adalah kadang-kadang dari sebuah pemahaman yang terlalu ego, yang tidak menghargai golongan yang lain, yang menganggap golongannya itu yang benar, yang lain tidak benar, itu kadang-kadang yang memicu. Tapi di Nias Utara tidak ada seperti itu. Menurut saya masih tidak ada. Hidup damai atau kerukunan 100% khususnya di Kepulauan Nias dan terlebih di Nias Utara, hidup bertoleransi. Ya, salah satunya sih saling menghargai. Tidak ada istilahnya saling, contohnya ada perkumpulan atau apa kan, saya tidak mau bergabung dengan mereka karena mereka berbeda dengan saya. Saya tidak mau berkomunikasi dengan mereka karena mereka berbeda dengan saya. Atau misalnya ada acara keluarga, saya tidak mau, mereka kan berbeda dengan saya. Artinya tidak ada perbedaan dan tidak saling menghargai gitu, saling menerima antara satu dan Ya, yang kita buktikan selama ini kalau ada pertemuan-pertemuan secara gereja nih, dan itu juga untuk pihak-pihak yang beragama dengan kita selalu kita menghargai kalau memang kita diundangkan di situ, dan bagaimana mereka mau melakukan ya sesuai dengan
ajaran agamanya masing-masing, ya tetap kita mau menghargai pula. Tentunya ada banyak contoh. Kemarin itu kan terakhir ada puasa ya, dan kita secara pemerintah Nasrani juga ikut berbuka puasa dalam acara pemerintahan, dan begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain. Ya begitu juga kegiatan ke Kristen. Ya dari golongan yang lain juga ikut, seperti Katolik, seperti di Paskah kemarin itu ya terkolaborasi semua. Dan tentunya ini terus kita melakukan ya, di mana contoh pemerintah sekarang beberapa kegiatan keagamaan ini ya kita keliling di berbagai gereja kita laksanakan, baik di BNKP, di Katolik dan lain-lain. Oke, menurut saya untuk menjaga umat atau menjaga kerukunan umat beragama ini dengan cara contohnya jika Kristen merayakan hari raya besar atau hari Natal, maka kita harus saling menghargai. Begitu juga dengan agama Islam, jika merayakan hari besar, contohnya adalah hari raya Lebaran, dan kita turut patut untuk menghargai yang namanya hari-hari besar yang dilakukan oleh agama lain. Skor hidup bertoleransi di Nias Utara atau di Kepulauan Nias, skornya 10. Ya mungkin sejauh saya melakukan pelayanan di tempat ini ya mungkin saya kasih angka 7 aja dulu lah ya. Karena dalam keadaan kondusif, aman-aman, tidak ada permasalahan, ya boleh kita katakan sudah 90 ke mau 100%. Ya. Kalau kita full 10, is the best. Bukan best tapi is the best. Menurut saya masih baik-baik saja. 9.